أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah malam Jumat yang sangat berbahagia dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita mendapatkan kehormatan karena kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri satu majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis tarbiyah, majelis ilmu, majelis Quran, karena insyaallah di sini kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca, mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan kita adalah sebahagian kecil di antara orang-orang yang ada di muka bumi ini yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sangat berbahagia, saya ingin mengangkat satu tema yang beberapa hari yang lalu diteliti oleh seorang profesor. Yang diteliti itu adalah apa pengaruh bahasa Arab dan bahasa Al-Quran terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, kita berangkat dari situ nanti, kemudian kita bahas mengapa Al-Quran begitu sangat monumental sekaligus menjadi hal atau menjadi pokok dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Atau yang membedakan kita ini dengan orang yang bukan muslim itu adalah seperti apa kita menjadikan Quran itu sebagai sarana untuk menjalani kehidupan ini. Kalau di dalam surah Al-Muzammil kita sering baca,
Ya ayyuhal muzammil, qum, berdirilah, al-lailah, pada malam hari, illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu awinqus minhu qalila, setengahnya, awinqus atau kurang dari setengahnya, minhu qalila, darinya sedikit, maksudnya kurang dari setengah. Ya, kalau kita gampang kali-kalinya sepertiganya. Auzid alaihi, atau lebih dari setengahnya. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran secara tartil. Dalam bahasa yang lebih sering kita dengar, bacalah Al-Quran yang mudah dipahami, yang bisa dipahami dengan mudah. Berbeda dengan orang yang terburu-buru membaca, ya, yang kita tidak tahu apa dan seperti apa bacaannya. Ya, tentu berbeda ketika dia perlahan-lahan dan dihayati dengan baik bacaannya. Apalagi kalau kemudian bacaan itu adalah ayat-ayat yang sudah ditadabburi. Mengapa? Ya, saya kembali tadi kepada penelitian. Penelitian itu kepada 120 orang non-muslim, ya. Yang meneliti adalah seorang profesor. 2 item. Yang pertama adalah orang bercakap-cakap dengan bahasa Arab, apa pengaruhnya? Ya, bagi orang yang mendengarkan. Dan yang kedua adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah, apa juga pengaruhnya terhadap orang yang mendengar bagi non muslim. Nah, itu catatannya. Subhanallah, luar biasa penelitian ini. Ketika mereka satu persatu diteliti oleh peneliti ini, pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda rasakan? Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya? Apa efeknya terhadap jiwa Anda setelah mendengarkan orang bercakap-cakap bahasa Arab? Ternyata jawaban orang tersebut, ya, mengatakan tidak ada pengaruhnya. Tapi kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau kalamullah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, sangat berbeda. Meskipun wahyu Allah itu juga dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arab sendiri atau percakapan bahasa Arab itu belum tentu wahyu Allah. Di sinilah kemudian substansinya, apa perbedaan orang yang mendengarkan bahasa Arab dengan orang yang mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya penelitian itu adalah bahwa orang yang mendengarkan wahyu Allah yang non muslim tadi merasakan adanya ketenangan jiwa, kedamaian, ya, kesejukan, dan terutama tadi, ya, damai terasa jiwanya ketika mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka sebenarnya kita kembali kepada, ya, prinsip-prinsip, ya, bagaimana kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya dikatakan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kami turunkan Al-Quran ini penuh dengan berkah. Satu catatan penting yang harus kita sikapi adalah Al-Quran itu, wahyu Allah itu adalah penuh dengan keberkahan. Makanya sebenarnya sangat berbeda. Ya, sehebat-hebatnya kita ini bercakap bahasa Arab, itu masih berbeda nilainya dengan ketika kita ini membaca Al-Quran. Bukan berarti, ya, tidak penting bahasa Arab, sangat penting supaya kita mudah memahami, ya, isi Al-Quran. Ya, tapi, ya, tadi itu sangat berbeda. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Apa yang dimaksud adalah
Kalau kita bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengerti, memahami pesan-pesan dalam Al-Qur'an, dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sangat berperan dalam kehidupan kita. Waliyatadzakkara ulul albab. Maka dia menjadi nasihat, menjadi peringatan, menjadi syifa, menjadi hudan, menjadi furqan bagi orang-orang yang berakal. Ya. Waliyatadzakkara ulul albab. Maka dia menjadi peringatan, nasihat bagi orang-orang yang berakal. Subhanallah, luar biasa. Makanya sebenarnya kita tidak boleh bermain-main dengan Al-Quran. Ya, makanya beberapa persyaratan penting ketika kita membaca Al-Quran adalah kita sangat dianjurkan untuk dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersih hati kita, dalam keadaan bersih pakaian kita, dan dalam keadaan bersih pikiran kita. Ya, contoh yang paling gampang adalah bagaimana ketika Umar bin Khattab untuk pertama kalinya ketika hendak menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, kata adiknya, tidak boleh ya disentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih, ya, orang yang sudah dalam keadaan suci. Maka Umar bin Khattab harus bersuci dulu, ya, dimandikan dulu baru boleh memegang Al-Quran. Nah, disinilah subhanallah luar biasa Al-Quran ini. Ya, dan subhanallah, ya, orang yang diteliti tadi di antara 120 orang itu, ya, itu rata-rata masuk Islam. Ya, karena kekagumannya, ya, sikap mereka takjub terhadap Al-Quran itu. Ya, dan memang itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat juga disebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Maksudnya adalah harusnya kita ini para aktivis Islam menjadikan Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya, dia menjadi alat, sarana, pegangan dalam menuntun kehidupan kita ini, sehingga kita ini benar-benar senantiasa berada di jalan yang benar. Makanya kita sering berdoa di surah Al-Fatihah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Supaya kita ini tidak salah melangkah, tidak salah mengambil sikap, mengambil keputusan, karena kita adalah orang-orang yang terbimbing dengan Al-Quran. Ya, kira-kira ada orang yang misalnya mengambil uangnya orang lain, atau katakanlah korupsi, atau mencuri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu tidak mungkin. Atau yang gampang biasanya ada mangga di pinggir jalan, ya, bagus ini mangga, Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil mangganya orang, ya, itu tidak ketemu, karena itu miliknya orang lain. Kecuali kalau dia sudah minta izin, barulah kemudian itu, ya, nyambung dengan apa yang dia doakan. Subhanallah, sekali lagi Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Qalam itu disebutkan Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Satu hal, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya, subhanallah, ini yang sangat menarik bagi kita sebenarnya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Orang yang senantiasa membaca Quran, ya, pahalanya tidak pernah putus, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus. Ya, dan pengaruh Quran itu akan memberikan celupan warna kehidupan yang baik bagi orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran. Ya, wa innaka la ala khuluqin azim. Nah, ini yang dua hal yang menarik tadi. Yang pertama adalah wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan yang kedua adalah wa innaka, ya, la ala khuluqin azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tidak pernah putus
bagi orang yang senantiasa mengkaji, membaca, mentadabburi Al-Quran. Dan yang kedua, pengaruhnya, efeknya adalah memberikan perubahan pada orang yang senantiasa mendalami, mentadabburi Al-Quran. Ya, jadi ini luar biasa sebenarnya. Nah, kalau ada orang jadi penghafal Quran, misalnya di antara antum sudah ada yang hafal Quran, tapi Al-Quran itu tidak memberi manfaat, tidak memberikan pengaruh, tidak memberi efek kebaikan kepada yang menghafal Quran, maka itu ada yang salah. Ya, itu yang dimaksud tadi. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Ya, karena tidak mentadabburi Al-Quran. Nauzubillahi min zalik. Tentu kita tidak begitu, karena kita ini memang alhamdulillah setiap hari meskipun satu ayat dibaca secara lafziah, ya ditadabburi secara ya lewat tafsir-tafsir muktabar, ya dengan terjemahan perkata. Tapi itulah sarana untuk kita supaya memahami dengan baik. Daripada kemudian mungkin ya kita sedemikian serius belajar, tetapi kemudian kita tidak mentadabburinya, ya tentu itu tidak banyak yang bisa kita tahu. Nah, tapi contoh tadi yang di penelitian itu, bagi orang yang tidak punya kaitan dengan agamanya, pengaruh wahyu Allah itu pun sudah luar biasa. Ya, bagaimana kalau memang seperti kita ini yang mentadabburi Al-Quran, yang mau mendalami Al-Quran dengan secara mendalam, maka tentu lebih besar pengaruhnya. Ya, maka di surah Al-Qalam itu malah dikuatkan, fasatu basiru wa yubsirun. Ya, apa perbedaan orang yang berquran dengan tidak berquran? Ya, ini yang sangat perlu dikaji. Kalau ada orang yang hidupnya ya dalam kehidupannya senantiasa mendalami dan mentadabburi Al-Quran, kemudian Al-Quran itu memberikan ya pengaruh besar terhadap kepribadiannya, itu yang dimaksud tadi, fasatu basiru wa yubsirun. Kamu akan lihat bagaimana orang yang berquran itu dengan tidak berquran. Ya, bagaimana orang yang punya pengaruh dengan Quran dengan orang yang ya tidak ada apa-apanya terhadap Al-Quran. Ya. Atau dengan Al-Quran dia tidak punya pengaruh apa-apa. Karena lagi-lagi mungkin Al-Quran hanya sekedar bacaan, mungkin Al-Quran sekedar hafalan saja, tapi tidak didalami, tidak ditadabburi dan tidak dihayati, apalagi tidak diamalkan. Nah, bahkan kelanjutannya adalah inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu tahu persis ya siapa orang-orang yang mengikuti jalan Allah dan siapa orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah. Ya, maksudnya siapa orang-orang yang melaksanakan Quran dengan orang-orang yang acuh atau menyepelekan Al-Quran. Ya, nah ini makanya ya ayat yang sering kita dengar yang populer itu adalah bagaimana sikap orang terhadap Al-Quran itu. Ada 3 macam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma arasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ya, ini sikap pertama secara umum. Ya, sikap pertama secara umum manusia itu terhadap Al-Quran. Ya, meskipun ya harusnya dia tahu bahwa Al-Quran ini kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara mereka. Meskipun realitasnya ada orang yang tetap zalim, ya, tetap dalam keadaan zalim. Ya, sudah dinasihati, sudah diingatkan. Ya, coba kita bayangkan. Tidak usah terlalu banyak. Seandainya di setiap Ramadan itu ada 50% saja. Ya, tidak usah 50% terlalu banyak. 40% saja orang yang berada di bulan Ramadan dan dia bisa
berubah, bertobat atau mendapatkan petunjuk selama Ramadan dengan Quran, subhanallah, luar biasa. Terutama mohon maaf para pejabat dan para petinggi di negara ini, itu luar biasa. Ya, mungkin sudah tidak ada corona di Indonesia ini, lari terbirit-birit coronanya. Ya, tapi karena yang dengar ceramah di masjid tidak ada efeknya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan mungkin belum sampai melewati tengah-tengah otaknya, memantul keluar. Ya, seperti karet kalau ditembakkan memantul, tidak tinggal. Wah, itu lebih parah lagi. Ya, padahal seharusnya, ya saya katakan tadi, kalau ada 40% saja orang sadar selama Ramadan, subhanallah, luar biasa. Bahkan saya berani mengatakan, saya pernah dengar, yang mudah-mudahan tidak hilaf, tidak usah banyak, 20% saja orang setiap Ramadan itu berubah karakternya, ya, berubah menjadi baik, itu luar biasa. Jadi kalau kita 5 tahun, itu berarti sudah 100%. Nah ini, sudah berpuluh tahun, bahkan kita ini setiap tahun itikaf, ya, tapi pengaruhnya sangat sedikit. Ya, mengapa kita tidak terlalu serius? Ya, tidak bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan dari, ya, Al-Quran itu, khususnya di bulan Ramadan. Makanya tetap zalim. Ya. Yang kedua adalah kelompok al-muqtasidun. Ya, dia puasa, dia juga tarawih, dia juga buka puasa. Ya. Bahkan dia berinfak. Tapi setelah Ramadan, kebiasaan baik yang dilakukan setelah Ramadan itu ditinggalkan. Impas. Ya. Setelah Ramadan dia kembali korupsi. Setelah Ramadan dia kembali berbuat dosa. Hanya satu yang berubah, yang menjadi cita-cita kita seharusnya, ya, sabiqum bil khairat biiznillah. Ketika kita ini, ya, berlomba untuk melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya seharusnya jamaah sekalian yang berbahagia, lebih khusus para santri, kita harusnya belajar dari pengalaman kita berada di pesantren. Kalau awal saya masuk pesantren, akhlak saya, sikap saya masih seperti setelah saya tinggal di sini selama 2 tahun, tidak ada banyak, ya, tidak banyak gunanya. Ya. Mungkin tidak baik kalau kita mau bilang lebih baik tidak usah untuk masuk pesantren. Ya, artinya harus kita sadari, ya, setiap malam sholat jamaah, baca wirid, sholat malam juga, akhlaknya tidak berubah-berubah. Harusnya kita bertekad, saya harus berubah, saya harus bisa lebih baik, dengan senantiasa mengharap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sabiqum bil khairat biiznillah. Ya, sekali lagi semuanya itu karena izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita bisa berubah dan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Makanya kita tidak boleh main-main dengan Quran ini. Ya. Mengapa? Salah satu hal yang menarik, ya, yang diperlihatkan dalam Al-Quran adalah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Ya, coba Allah gambarkan secara indah dalam Al-Quran. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, ini satu permisalan, ya, ada amsal, ya, ada permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran diberikan kepada gunung, ya, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah, belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala buktikan
ketika satu-satunya nabi siapa yang bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tidak pernah puas kalau ketika tidak berbicara langsung dengan Allah. Meskipun Musa hanya disuruh melihat ke gunung. Coba Musa melihat ke gunung di sana. Nah, Allah juga melihat ke situ dan hancurlah gunung itu. Bagaimana kalau ketemu langsung melihat? Ya. Atau berbicara langsung dalam artian bertatap muka. Ya, tentu akan lebih hancur lagi. Nah, itu menggambarkan betapa keagungan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu maka bagaimana sikap kita ini terhadap Quran? Ya, sekali lagi kita tidak bermain-main. Saya kemudian merenungkan luar biasa kultur yang kemudian dibangun di Hidayatullah ini. Ya, kemarin kami sampaikan di salah satu pengajian di Salumakara tentang seperti apa kultur yang harusnya kita jaga sebagai seorang aktivis Islam. Di surah Al-Muzammil itu sudah sangat jelas, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashiatal laili hiya sadwatun wa aqwam qila inna laka fil nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Ada 3, 4 yang selalu ini tidak boleh terpisah dalam kehidupan kita sebagai aktivis Islam. Yang pertama adalah salat malam, yang kedua adalah baca Quran, ya, dan yang ketiga adalah disiplin dalam beribadah, salat jamaah, ya, ini betul-betul kita jaga, dan ya zikir atau yang kita kenal di sini adalah wirid pagi, sore dan malam. Makanya ya saya tuh gelisah sekali kalau ada santri mau terburu-buru baca 3 kul, hanya satu kul saja. Ya. Padahal itu sudah dikorting banyak. Ya, misalnya subhanallah 100 kali, itu hanya kita baca 10 kali saja, bahkan 3 kali. Ya, itu masih mau dikorting juga 1 kali saja. Wah, luar biasa. Ya, makanya saya mengatakan begini. Bagi para ulama yang sudah punya pengalaman spiritual, apa yang menjadi standar bacaan itu jangan dikurangi, karena dia sudah punya pengalaman spiritual. Kalau kita kurangi target apa yang kita ingin capai, ya, sebagai penguatan spiritual itu tidak akan tercapai. Misalnya contoh begini, ya, salah satu fungsi wirid pagi itu adalah supaya seluruh aktivitas kita pada siang hari itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hanya baca 1 kali, ya berarti sepertiganya saja. Misalnya untuk baca qul huwallahu ahad 1 kali. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Sepertiganya saja. Saya biasa gambarkan begini. Misalnya antum mau mengurus surat-surat di wali kota, ya, antum sudah janjian jam 7, jam 8. Barangkali antum baru sampai di jembatan Telok sudah ada berita, Pak, tidak jadi wali kota, ya, menunggu karena tiba-tiba ada tamu yang lebih tinggi. Ya. Tapi seandainya sempurna wirid kita, ya. Setelah kemudian kalau kita jalan ke rumahnya wali kota, Pak Wali, ada tamu kita dari Jakarta datang, Dirjen. Oh ya, biar suruh tunggu dulu. Saya mau ketemu Ustadz saya dari pesantren. Ya. Bayangkan, lebih penting orang pesantren dia temui daripada seorang menteri atau dirjen. Mengapa kekuatan spiritual kita itu menjadikan wali kota ini serius? Ya, dijaga, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau tidak standar bacaan kita, ya jauh, ya memang susah juga kita untuk dibantu oleh Allah. Nah, itulah pentingnya sebenarnya wirid itu. Ya, wirid baca Quran, apalagi salat malam. Ya. Apalagi kalau misalnya antum mau menikah, ya. Ini Mulyadi pengalamannya kemarin di Bilopa. Dia menemani 4 pasang orang menikah. Dia mau juga menikah sebenarnya. Tapi belum cukup umur, belum sampai umurnya. Ya. Tapi sebenarnya yang belum sampai itu adalah spiritualnya belum sampai. Ya. Kalau seandainya dia mau sekali, barangkali belum lahir jodohnya. Ya. Atau masih tersembunyi di tempat yang jauh, masih ada hijab, masih ada penghalang yang bisa menembus ya keinginannya. Tapi kalau spiritualnya bagus, standar spiritualnya, bagaimanapun benteng yang tebal akan ditembus, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu yang sebenarnya kekuatan spiritual itu bagaimanapun sulitnya. Ya. Nah, maka teman-teman yang 4 pasang ini harus digembleng betul. Ya, antum jangan main-main masalah menikah itu. Bukan sekedar enaknya ketemu seorang istri, bukan. Ya. Saya sampaikan di tausiah itu bukan. Kalau sekedar itu satu hari saja, ya. Ini kita harus punya komitmen. Seperti apa kita bawa keluarga itu kepada tempat yang memang menjadi cita-cita kita, yaitu surga. Coba ada dalil yang sangat jelas. Iza tazawwaj faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha nisfis sani. Orang yang menikah itu telah sempurna setengah dari agamanya, maka sempurnakan setengah itu dengan takwa. Ya, coba kalau orang main-main dengan nikah, dia dapat dunianya, dia dapat kenikmatannya, tapi dia tidak mengantarkan dirinya kepada jalan ke surga. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita ini harus, ya, sarana untuk kita ke surga itu jelas. Makin ada istri, makin ada pasangan, makin memudahkan kita masuk surga. Karena kita punya kesepakatan yang sama untuk bisa masuk surga. Ya, subhanallah, luar biasa. Tetapi kalau kita tidak, ya, jauh dari standar spiritual tadi, kita hanya mungkin menikmati sesaat saja, 1-2 kali, 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ya. Tapi kalau nilai-nilai spiritual itu kuat, ya, maka dia akan mengantar kita kepada jalan yang memang menjadi harapan dan cita-cita kita. Oleh karena itu, ya, Quran ini memang subhanallah luar biasa. Ya, tidak akan habis-habis untuk kita gali, kita kaji, kita dalami. Ya, karena memang luar biasa ya muatannya. Dan tentu saja ketika Al-Qur'an ini kita kaji, maka ya makin banyak rasanya kita tidak tahu. Ya, meskipun sudah ada statement dalam ayat bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu, maka ada orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lihat, bahwa kalau kita ini bersungguh-sungguh ya mengkaji Al-Qur'an ini, pasti insyaallah kita akan mendapatkan ya apa muatannya, apa pelajaran yang di dalam ya Al-Qur'an itu, insyaallah kita akan tahu. Tapi kalau kita ini sekedarnya ya apa adanya, ya maka kita juga mendapatkan sekedarnya juga dan apa adanya. Tapi kalau kita punya mujahadah, ya tidak main-main dalam ayat itu, ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini yang harus santri ingat ini. Orang-orang yang punya keinginan kuat, keinginan besar, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah Allah, Allah akan kasih jalan-jalan ke arah ya yang Allah kehendaki. Ya.
Coba, subhanallah, luar biasa. Tapi kalau kita ini tidak punya mujahadah, bahkan kita ini malas berdoa, jangan disepelekan itu doa. Ya. Mujahadah kita seperti apa, doa kita seperti apa, itu sangat menentukan. Ya, makanya kalau kita mengikuti imam salat dengan bacaan yang tartil, bacaan yang enak kita dengar, kita tiru, kita hayati, ya coba kita hayati baik-baik. Ya, jangan seperti santri baru takbir sudah diurus sarungnya, diperbaiki sarungnya, ruku begitu lagi, bangun dari ruku sarungnya lagi diperbaiki. Wah, ya, hampir rata santri, kecuali yang tidak. Ya, selanjutnya saya kembali tadi kepada hasil penelitian. Ya, kemudian bagaimana sikap kita ini kepada Quran itu? Ya, jangan kita sekali lagi sekedarnya membaca. Ya, santri yang punya memang obsesi, punya cita-cita untuk menghafal Quran itu sangat baik, luar biasa. Ya, menjadi ahlul Quran, ya, itu sudah luar biasa. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mentadaburi, ya, menelaah, mendalami Al-Quran itu sedemikian dalam sehingga itu menjadi, ya, sumber petunjuk dalam kehidupan kita, ya, sumber hidayah dalam kehidupan kita. Kita senantiasa terbimbing dengan wahyu. Ya, inilah sebenarnya yang prinsip. Kenapa sistematika wahyu itu selalu kita dalami, kita kaji, dan makin kita kaji makin banyak kita tidak tahu. Ya, rasa-rasanya makin banyak kita tidak tahu. Ya, mengapa? Karena luasnya, dalamnya. Ya, kalamullah itu luar biasa. Makanya saya terkesan betul dalam penelitian tadi itu. Orang non muslim saja, ya, merasakan adanya ketenangan, apalagi kalau kita ini muslim harusnya lebih dari itu. Bukan sekedar tenang, tapi kita takjub, kagum, dan kemudian kekaguman dan ketakjuban kita itu menjadikan kita makin sadar dan makin mendalami Al-Quran ini. Maka pentingnya membaca Al-Quran, jangan ada sikap malas. Ya, jangan ada sikap malas ketika kita membaca Quran. Usahakan kita itu serius ketika membaca Quran, mencoba menangkap pesan-pesan dalam Al-Quran itu. Ya, meskipun realitasnya yang sering terjadi adalah baru membaca beberapa ayat serangan ngantuknya luar biasa. Mengapa? Karena kita ini selalu harusnya ya kita ini selalu minta perlindungan dari godaan syaitan itu. Dan dipastikan bahwa kalau kita ngantuk itu karena kita digoda oleh syaitan. Maka dalam ayat memang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya setan bagi kamu itu adalah musuh. Fattakhizuhu aduwwan. Maka jadikanlah dia itu musuh. Maksudnya begini, segala hal-hal yang kebaikan yang kita lakukan dan kemudian kita akhirnya lalai dengan kebaikan itu, itulah karena kita digoda oleh syaitan. Ya, karena kita dipalingkan oleh syaitan. Ya, makanya memang kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan supaya betul-betul kesungguhan, ya, dan perhatian kita dalam mengkaji Al-Quran itu makin serius dan makin dalam, dan kemudian kita bisa mendapatkan keberkahan dari Quran itu. Ya, makanya subhanallah, kalau kita ngantuk, kita sakit-sakit, kita loyo, ya, jangan terlalu jauh. Lebih baik kita coba dalami Quran, baca Quran, ya, ambil tadabburi Al-Quran. Ya, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran tadi, hai manusia, telah datang kepadamu sebuah pelajaran dari Tuhanmu. Al-Quran ini adalah pelajaran, dan bukan sekadar pelajaran, syifa'u lima fis sudur, sebagai obat bagi orang yang ada masalah dalam dirinya. Ya, apakah itu penyakit, ya, dalam fisik atau penyakit mental, ya,
dia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syifa'u lima fis sudur wa hudan, juga sebagai petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat. Subhanallah, satu saja di antara semua yang disebutkan tadi, syifa, hudan, ya, dan rahmat, satu saja kita dapatkan sudah luar biasa, apalagi kalau banyak seperti itu. Subhanallah. Makanya santri sekalian, jangan bermalas-malas, jangan santai, jangan sekedarnya ya terhadap Al-Quran, tapi mari kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran benar-benar kita berusaha mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Sebagaimana tadi dikatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ya, karena Allah turunkan Quran itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ya sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Maka kita tidak boleh main-main, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kemudian menjadi harapan-harapan kita yang baik, ya, bagaimana Al-Quran ini makin memberi banyak kebaikan kepada kita, kita makin juga bersungguh-sungguh untuk mendalami, mentadaburi, dan kemudian mengamalkan nilai-nilai Al-Quran insyaallah dalam kehidupan kita. Saya kira karena waktu, semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Mari kita selalu saling mendoakan dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلناك إلا رحمة للعالمين